Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Kita jumpa lagi di video pembelajaran kita yang ketiga. Pada pertemuan kita yang ketiga kali ini, ustazah masih akan membahas materi matematika kelas 9, yaitu pada bab 2 ya, semester 1 yang berjudul persamaan kuadrat. Silakan disiapkan buku dan penanya serta diperhatikan baik-baik. Sebelum kita memasuki ke materi, ada kata motivasi yang ingin ustazah sampaikan, yaitu kemauan dan mampu atau tidaknya mengalahkan kemalasan adalah kunci keberhasilan di setiap urusan. Di dalam Quran, Al-Quran kita, kitab suci umat Islam, itu dikatakan di Mujadalah 11, bahwasanya mengapa kita harus berilmu, karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Baiklah anak-anak ustazah sekalian, materi kita di bab kedua ini adalah bersama di semester 1, bab kedua ini adalah persamaan kuadrat. Sebelum kita berbicara lebih jauh, kita lihat dulu apa itu pengertian dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Jadi, pangkat tertinggi dari persamaan kuadrat itu adalah 2. Jika lebih dari 2 atau kurang dari 2, maka persamaan tersebut bukan lagi persamaan kuadrat. Ya, karena pangkat tertinggi dari persamaan kuadrat itu adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c. Dengan x merupakan variabel, a, b itu merupakan koefisien, dan c itu adalah konstanta. Masih ingat ya, apa itu koefisien, apa itu konstanta, apa itu variabel atau peubah ya. Lanjut. Di dalam persamaan kuadrat itu sendiri, jika digambarkan dalam bentuk grafik, dia akan membentuk gambar parabolik ya. Oleh sebab itu, persamaan kuadrat juga disebut sebagai persamaan parabola. Jadi setiap persamaan kuadrat itu ketika digambarkan dia akan berbentuk parabolik ya, membentuk grafik parabolik. Pada persamaan kuadrat, nilai A, B, dan C itu sangat mempengaruhi bentuk dari pola parabolik atau pola gambar grafik kita ya. Nilai A itu sendiri menentukan cekung atau cembungnya kurva parabola. Jadi persamaan kuadrat kita tadi kan berbentuk AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di mana nilai A itu menentukan cekung atau cembungnya kurva parabola. Jika A-nya lebih dari 0, misalnya 2x kuadrat, 3x kuadrat, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Cekung ya, seperti ini dia ya. Ya, terbuka ke atas. Ini cekung ya. Ketika A-nya kurang dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah seperti ini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Bisa diperhatikan ya. Seperti ini ya. Di apa ya namanya itu ya? Cembung. Kita perhatikan ada gambarnya. Sudah sediakan gambar. Bentuk yang di sini yang diperhatikan, kalian perhatikan, yang di sebelah kiri ustazah A lebih dari 0 ya, kata ustazah tadi. Sedangkan yang di sebelah kiri ustazah ini adalah A kurang dari 0, bentuk parabolik jika A kurang dari 0. Lanjut. Jadi harus diingat tadi ya, ketika A lebih dari 0, parabolanya itu terbuka ke atas. Ketika A kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Nilai B, berikutnya nilai B pada persamaan kuadrat itu akan menentukan posisi puncak parabola. Dengan kata lain, menentukan nilai sumbu simetri kurva yang senilai dengan
X sama dengan min B per 2A. Kita perhatikan sini. Titik puncak ada di kiri sumbu Y. Syaratnya A kali B kurang dari 0. Yang di sini ya, di sebelah kiri Ustazah. Ini titik puncak dari kiri, ada di kiri sumbu Y. Di sini dia ya. Di kiri sumbu Y, syaratnya A kali B itu kurang dari 0. Tapi, jika titik puncak ada pada sumbu Y, syaratnya itu B-nya itu sama dengan 0. Bagaimana misalnya B sama dengan 0? Misalnya 2x kuadrat ditambah 5. Itu B-nya sama dengan 0. Karena B-nya tidak ada. Ini titik puncak ada di kanan sumbu Y. Dengan syarat A kali B itu lebih dari 0. Jadi kalau dia di kiri sumbu Y, A kali B kurang dari 0. Kalau dia di kanan sumbu Y, A kali B lebih dari 0. Kita lihat lagi. Sekarang yang C ya, bagaimana pengaruh konstanta dalam menentukan bentuk grafik parabola. Nilai konstanta C pada grafik menentukan titik potong fungsi parabola dengan sumbu Y. Kita lihat. Nah, di sebelah kiri Ustazah, itu jika C-nya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu Y positif. Jadi grafik ini akan memotong sumbu Y positif jika C-nya lebih dari 0. Misalnya 2x kuadrat tambah 5x tambah 2. Itu kan 2 di situ lebih dari 0. Maka di sini inilah bentuk grafiknya. Tapi ketika C-nya itu sama dengan 0, misalnya persamaan kita 2x kuadrat tambah 3x sama dengan 0. Nah, di sana kan tidak ada C, maka C-nya sama dengan 0. Maka grafik memotong sumbu Y di pusat 0,0. Ini. Tapi ketika C-nya itu kurang dari 0, misalnya 2x kuadrat tambah 3x min 3 sama dengan 0. Nah, maka di situ C-nya kan min 3 kurang dari 0, maka grafik kita akan memotong sumbu Y negatif. Maksud sumbu Y negatif itu adalah sumbu Y pada daerah yang negatif ya. Sumbu Y itu kan kalau ke atas positif, kalau ke bawah dia negatif. Seperti itu ya. Lanjut. Oke. Anak-anak Ustazah, jadi perlu kita pahami tadi, nilai A, B, dan C itu akan menentukan bentuk grafik kita. Ya, dari A lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. Kalau kurang dari 0, terbuka ke bawah. B juga seperti itu, ada ketentuannya. Yang C juga. Dan anak Ustazah, pertemuan kita yang pertama, di bagian pertama, pada materi persamaan kuadrat, Ustazah cukupkan batas itu saja. Tapi sebelum kita tutup, kita perhatikan dulu bahwasanya dari segi duniawi, apa sih manfaat mempelajari persamaan kuadrat? Manfaatnya adalah kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembangunan jembatan, arung jeram, menghitung kecepatan benda, dan proyektil. Itu dari duniawi. Sedangkan ukhrawinya, kita bisa mengenal ilmuwan Al-Khawarizmi yang merupakan ilmuwan Islam besar untuk mengembangkan konsep aljabar. Kemudian bagaimana dengan Al-Quran kita? Allah jelaskan dalam surat Az-Zariyat bahwasanya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Mungkin itu saja video dari Ustazah dalam pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.